Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Predators 2010? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari sequel Predators, yaitu berjudul The Predator. The Predator adalah film aksi fiksi ilmiah tahun 2018 yang disutradarai dan ditulis oleh Shane Black serta dibantu oleh Fred Dekker. Film ini merupakan sequel keempat dari franchise Predator. Kalau kalian masih ingat, Shane Black pernah bermain dalam film Predator 1987 sebagai Hawkins. Film ini dibintangi oleh Boyd Holbrook sebagai Queen McKenna, Trevante Rhodes sebagai Nebraska, Olivia Munn sebagai Casey Brackett, Thomas Jane sebagai Buxley, dan Alfie Allen sebagai Lynch. The Predator menceritakan tentang Queen McKenna, seorang prajurit yang divonis mengalami gangguan jiwa oleh psikiater setelah melakukan kontak dengan predator yang terdampar di bumi. Di film ini juga dijelaskan tujuan lain dari Predator yang melakukan perburuan ke seluruh galaksi. Film The Predator ditayangkan perdana di Toronto International Film Festival pada 6 September 2018 dan dirilis di teater seminggu setelahnya oleh 20 Fox Centuries. Film ini mendapat beragam review serta menjadi film terlaris di antara seluruh franchise Predator dengan meraup keuntungan 160 juta dolar. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di awal mula film ini, kita ditampilkan scene di mana dua pesawat antariksa Predator yang sedang bertempur. Kemudian, salah satu pesawat itu melakukan perpindahan dimensi dan terdampar di bumi karena terkena tembakan. Lalu di bumi, tokoh utama dalam film ini yaitu Queen McKenna atau biasa dipanggil Queen, tengah menjalankan misi untuk mengeksekusi kartel di Meksiko. Lalu dia melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit. Setelah Queen berhasil mengeksekusi kartel, benda langit misterius itu pun jatuh mengarah ke Queen. Ternyata benda itu adalah kapsul Predator yang terlepas dari kapal induknya. Di kapsul itu, Queen menemukan sebuah topeng dan sebuah gelang tempur milik Predator. Lalu tiba-tiba salah satu anggota tim Queen bernama Dapri muncul dan melaporkan bahwa mereka kehilangan Haynes. Mereka sudah berkali-kali menghubungi Haynes tetapi tidak mendapatkan jawaban, hingga akhirnya mereka melihat Haynes tergantung di sebuah dahan pohon dalam keadaan setengah dikuliti. Lalu Predator pun menyerang Queen dan Dapri. Haynes? Seperti yang kita ketahui, akan sangat sulit menyerang predator yang sedang melakukan kamuflase. Selain tak terlihat, peluru-peluru dari senjata bumi tidak akan mempan padanya. Ketika predator lengah, Queen tidak sengaja mengaktifkan shuriken yang ada di gelang predator yang digunakannya. Shuriken itu pun berhasil melumpuhkan predator sekaligus memotong tubuh Haynes. Di sini bisa kita lihat alangkah mematikannya alat tempur predator. Setelah berhasil melarikan diri, Queen lagi-lagi tidak sengaja mengaktifkan sesuatu dari gelang Predator. Dan kali ini yang muncul adalah sebuah bola besi kecil. Kira-kira apa ya fungsi bola itu? Keesokan paginya, Queen sampai di kota terpencil dan dia mendatangi sebuah bar. Di sana dia menggunakan skill berkamuflase Predator untuk mengerjai pemilik bar. Ternyata kegunaan bola besi itu adalah untuk berkamuflase. Queen menitipkan alat-alat tempur Predator untuk dikirim ke rumahnya sebagai barang bukti atas kematian dua rekannya. Lalu dia menelan bola besi itu untuk berjaga-jaga jika barang bukti yang lain telah dimusnahkan. Lalu scene berpindah ke sekolah, tempat di mana anaknya Queen yang bernama Rory belajar. Rory adalah seorang anak yang penyendiri karena dianggap aneh oleh murid-murid yang lain. Padahal sebenarnya Rory adalah anak yang cerdas dan memiliki ingatan yang luar biasa. Terbukti setelah ada beberapa murid yang jahil membunyikan alarm kebakaran dan mengacak-ngacak papan catur di kelasnya, Rory bisa menyusun kembali bidak catur itu di papannya seperti sedia kala. Di tempat lain, seorang ahli astronomi bernama Casey dijemput oleh salah seorang dari badan rahasia yang secara khusus meneliti tentang makhluk asing. Casey dijelaskan tentang makhluk asing yang pernah berkunjung setiap 10 tahun sekali sejak 1987 dan menjadi semakin sering ke bumi akhir-akhir ini. Kembali ke Queen, dia ditangkap dan sedang diinterogasi oleh psikiater di rumah sakit militer.
Ia dipaksa untuk mengaku memiliki masalah kejiwaan, karena dialah satu-satunya orang yang berhasil melakukan kontak dengan predator. Interogasi ini sebenarnya adalah akal-akalan dari badan rahasia yang meneliti makhluk asing. Dengan membuat orang-orang seperti Quinn dianggap gila, maka kerahasiaan tentang makhluk asing pun masih terjaga. Setelah itu, dia dibawa dengan sebuah bis berisi para prajurit-prajurit yang sudah divonis mengalami gangguan jiwa. Mereka adalah Nebraska, Coyle, Lynch, Nettles, dan Buxley. Nebraska menjelaskan bahwa mereka semua tergabung dalam grup 2 yang akan menjalani terapi kejiwaan. Kita ke Casey yang tiba di sebuah lokasi proyek Stargazer. Di sana, Casey bertemu dengan Sean Case. Masih ingat dengan Peter Case di film Predator 2? Nah, Sean ini adalah anaknya Peter yang diperankan oleh Jack Busey, yang mana Jack adalah putranya Gary Busey, sang pemeran Peter Case. Sebuah kebetulan yang jarang sekali ya. Lokasi penelitiannya berada di bawah tanah, dan hal yang sangat mengagetkan adalah para peneliti itu sudah berhasil menangkap salah satu predator. Will, salah satu pimpinan di proyek ini, menjelaskan bahwa sebutan predator untuk makhluk ini diambil dari kebiasaannya dalam melacak dan memanfaatkan kelemahan buruannya, serta mereka memiliki kesenangan dalam melakukan hal itu seperti sebuah permainan. Will juga menjelaskan dari hasil penelitian, mereka menemukan predator memiliki gen yang sama dengan manusia. Lalu Casey meminta untuk dipertemukan dengan Quinn, karena Quinn adalah satu-satunya orang yang berhasil melakukan kontak dengan predator. Kembali ke Rory, sepulang sekolah dia menerima sebuah paket yang dikirimkan Quinn. Dia tidak sengaja mengaktifkan pelacak pada gelang predator. Hal ini menyebabkan predator lain yang sedang memburu predator yang terdampar di bumi mengetahui lokasi alat tersebut. Di tengah-tengah kepanikan karena mendapat laporan bahwa ada pesawat asing menuju ke lokasi Stargazer, tiba-tiba predator yang sedang dibius pun terbangun dan mengamuk. Dia menyerang seluruh peneliti kecuali Casey yang menunduk ketakutan. Seperti yang kita tahu, predator hanya menyerang makhluk-makhluk yang dianggapnya sebagai ancaman. Dan kemungkinan sama seperti di film AVP, Alexa yang juga tunduk seolah-olah seperti sedang menyembah tidak diserang oleh predator. Karena dahulu kala nenek moyang manusia menganggap para predator adalah dewa. Bus yang ditumpangi Quinn dan teman-teman tiba di Stargazer. Dan tiba-tiba saja mereka didatangi oleh seorang petugas yang menjelaskan bahwa keadaan sedang kacau karena ada penyusup. Lalu Quinn dan teman-temannya berusaha membajak bus itu untuk mengejar predator yang melarikan diri. Satu persatu petugas keamanan tumbang dibunuh predator karena berusaha menangkapnya. Tetapi Casey masih tetap gigih berusaha untuk membius predator itu. Pengejaran predator pun berakhir ketika predator menembakkan pedangnya ke arah bus yang ditumpangi Quinn. Peluru bius yang seharusnya ditujukan untuk predator malah mengenai kakinya Casey dan membuatnya pingsan. Quinn pun berusaha untuk menyelamatkan Casey dikarenakan para pasukan militer di Stargazer sudah mendapatkan perintah untuk membunuh Casey. Dikarenakan Casey sebelumnya membawa bahan penelitian yang sangat rahasia bagi mereka. Lalu beberapa waktu kemudian Casey pun terbangun. Dia menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah kamar yang dipenuhi oleh pria-pria yang berwajah sangar. Casey langsung mengambil senjata yang sudah diletakkan di dekat kasurnya, lalu menodongkannya ke arah Quinn dan teman-temannya. Mereka sengaja meletakkan senjata itu untuk bahan taruhan. Dan yang mengagetkan lagi adalah ketika Quinn berusaha menenangkan Casey. Casey malah menarik pelatuk senjata itu dan hampir membunuh Quinn. Quinn menjelaskan tentang kejadian sebelum Casey tidak menyadarkan diri, bahwa dia menjadi buronan Stargazer karena membawa bahan penelitian mereka. Hal ini pun membuat Casey tidak jadi melarikan diri. Setelah Casey tenang, dia menjelaskan apa yang dia lakukan di Stargazer dan menjelaskan tentang predator. Jadi predator itu seperti sedang mencari sesuatu peralatan dan kemungkinan itu adalah senjata. Menyadari hal itu, Quinn bergegas mengajak mereka untuk menuju ke rumahnya di mana senjata itu seharusnya berada. Kembali ke Rory, dia tiba-tiba mendengarkan suara dari topeng predator. Dan ketika dia menggunakan topeng itu, dia melihat sebuah planet di mana para predator berkumpul dan melakukan semacam percobaan. Beberapa waktu kemudian, Quinn tiba di rumahnya dan langsung mencari barang yang dia kirimkan karena seharusnya barang itu sudah sampai. Dia terkejut ketika masuk ke ruangan Rory dan menemukan paket kirimannya sudah terbuka. Ternyata topeng itu sudah dibawa oleh Rory untuk mengikuti acara Halloween di sekitar rumahnya.
Saat dia melakukan trick or treat di sebuah rumah, dia malah dibully dan dilempari dengan permen, sehingga mengaktifkan sistem perlindungan diri pada helm itu dan menembakkan laser ke arah orang yang melempari Rory. Tembakan itu tidak hanya menghancurkan tubuh orang itu, tetapi juga meledakkan rumahnya. Quinn langsung menuju ke lokasi Rory berada setelah mendengar kabar dari Nettles bahwa Rory berada di sebuah lapangan di daerah itu. Sesampainya di sana, Quinn menemukan Rory yang sedang dikepung oleh beberapa ekor anjing predator. Lalu Nebraska dan yang lain juga tiba di sana membantu untuk menembaki anjing predator. Tetapi tembakan-tembakan itu seolah percuma dikarenakan lapisan kulit anjing predator sangat tebal sehingga tidak tembus peluru. Akhirnya, Quinn menembakkan grenade launcher ke dalam mulut salah satu anjing itu dan meledakkan perutnya. Ketika anjing-anjing itu berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba predator muncul dan menangkap Nettles untuk meminta Quinn dan yang lainnya meletakkan senjatanya. Tetapi di saat predator itu lengah, Quinn langsung menembaki predator itu dan menyelamatkan Nettles. Quinn dan timnya melarikan diri ke dalam sebuah bangunan. Dalam keadaan terpojok setelah tertangkap oleh predator, Quinn terpaksa memberikan sebuah alat yang sepertinya dicari-cari oleh predator. Tetapi tiba-tiba sebuah tangan muncul dan melempar predator keluar bangunan itu. Ternyata yang melakukan itu adalah predator lain yang mempunyai ukuran lebih besar dan lebih kuat. Pertarungan pun terjadi. Di sini ada sebuah percakapan antara dua predator. Pertarungan pun berakhir. Predator besar dengan mudah menghajar predator yang kecil hingga akhirnya menarik kepala dan tulangnya. Setelah selesai menghabisi predator kecil, si predator yang besar pun melaporkan bahwa dia sudah berhasil menghabisi si pengkhianat, yang mana itu adalah predator kecil. Melihat hal itu, Quinn dan yang lainnya segera melarikan diri. Sesampainya di sebuah tempat terpencil, Casey menemukan sesuatu setelah meneliti cairan yang diambil dari Stargazer. Cairan itu merupakan cairan tulang belakang. Casey menjelaskan bahwa para predator sedang berusaha meningkatkan kemampuan dan kekuatan tubuh dengan cara berevolusi. Hal ini bisa kita lihat di predator yang berukuran lebih besar. Seperti biasa akan saya jelaskan di akhir video ya. Tiba-tiba Nettles membawa seekor anjing predator yang masih hidup. Ternyata sejak tadi anjing itu mengikuti mereka. Dan entah apa yang terjadi dengan anjing itu sehingga menjadi terlalu jinak. Akhirnya Casey memutuskan untuk meneliti anjing itu. Lalu tim Stargazer yang dipimpin oleh Will berhasil menemukan persembunyian mereka. Dia datang untuk menyita gelang predator yang ada di tangan Rory. Will menjelaskan kepada Casey bahwa alat itu bisa melacak lokasi pesawat yang dilepaskan predator yang berkhianat. Diduga dalam pesawat itu ada alat rahasia yang akan digunakan sebagai senjata. Maka dari itu, predator yang berkhianat itu pun diburu oleh predator besar. Lalu Will juga menjelaskan tujuan para predator ke bumi, yaitu karena mereka tahu umat manusia akan segera punah disebabkan oleh pemanasan global. Di tempat lain, predator besar atau selanjutnya akan kita sebut Hunter mendatangi rumah Quinn. Di sana, dia membunuh dua orang petugas Stargazer yang sedang mencari alat navigasi predator yang bisa menunjukkan lokasi pesawat yang dicari mereka. Kedua petugas itu pun dihabisi dan Hunter akhirnya menemukan peta yang dicarinya, yaitu berupa tulisan atau gambar yang hanya bisa dilihat dengan inframerah. Ternyata Rory berhasil memecahkan kode-kode yang muncul di gelang predator dan menggambarkan sebuah peta menuju ke pesawat predator. Kembali ke Will yang sedang menginterogasi Rory karena mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Rory mengetahui lokasi pesawat predator. Lalu Rory pun dibawa dengan helikopter. Hal ini membuat Quinn sangat marah dan menghabisi kedua petugas yang diperintahkan oleh Will untuk membunuhnya. Selain itu, Will juga memerintahkan anak buahnya membunuh Casey untuk menghilangkan saksi-saksi. Tetapi di saat terakhir anjing predator datang membawa granat yang dimanfaatkan Casey untuk meledakkan pria itu. Lalu Casey, Quinn, dan juga Nebraska berkumpul untuk mengatur siasat dan menuju ke pesawat. Casey menjelaskan bahwa Hunter juga pasti menuju ke lokasi yang sama untuk merebut alat predator dan mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menghadapi Hunter. Karena Hunter adalah makhluk hybrid yang memiliki DNA campuran dari makhluk-makhluk terkuat di seluruh galaksi. Lalu tiba-tiba bantuan datang dari Coil dan teman-temannya yang membawa helikopter.
Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka agar bisa lebih cepat menuju lokasi pesawat Predator. Kita ke Will dan Rory, akhirnya mereka berhasil tiba di lokasi pesawat Predator. Setibanya di sana, Will yang membawa tim lengkap langsung menutup tempat itu dengan pagar pengaman yang dialiri listrik. Rory yang sudah mengerti simbol-simbol Predator dan memiliki kunci pesawat itu langsung bisa membuka pintunya dengan mudah. Alat yang mereka cari-cari pun sudah ditemukan di dalam penyimpanan di pesawat itu. Lalu Will mendapat laporan bahwa ada sebuah pergerakan yang diduga adalah penyusup yang mencoba masuk ke kapal itu. Rory meyakini bahwa itu ulah ayahnya yang mencoba menyelamatkannya. Tetapi Will menganggap semua perkataan Corey adalah omong kosong belaka, dan tiba-tiba Quinn yang sejak tadi berkamuflase dengan menggunakan alat Predator pun muncul untuk menghajar Will beserta anak buahnya. Lalu Quinn membawa Will keluar sebagai sandera agar Quinn dan anaknya bisa pergi dari tempat itu. Tetapi setelah keluar dari pesawat, Quinn malah diancam oleh Will dengan memerintahkan anak buahnya untuk menembaki kaki Rory jika dalam waktu hitungan ke-10 Quinn tidak melepaskannya. Will pun mulai menghitung mundur hingga waktu tersisa 4 detik lagi. Lynch tiba-tiba diserang oleh Hunter dan dia menembakkan flare gun untuk memberi tanda bahaya datang. Lalu terjadi baku tembak antara tim Quinn dan pasukan Will. Di sini Will berhasil melepaskan diri dikarenakan Quinn lengah oleh tembakan flare gun dari Lynch. Sampai akhirnya Predator Hunter melompat ke atas sebuah mobil dalam keadaan kamuflase dan menghabisi seluruh pasukan Will yang mencoba melumpuhkannya. Di sini ini kita diperlihatkan bagaimana kuatnya Predator Hunter ini. Tanpa menggunakan armor, dia bisa kebal terhadap tembakan pasukan Will. Pembantaian itu pun berhenti setelah Will memerintahkan pasukannya untuk menahan tembakan dan Hunter segera menuju ke pesawat. Setelah masuk ke pesawat, dia menggunakan alat penerjemah Will dan membuat pengumuman. Hunter mengumumkan bahwa para manusia tidak boleh memiliki alat yang ada di dalam pesawat Predator. Maka dia akan menghancurkan alat itu serta dia juga akan membawa McKenna yang dianggapnya pejuang terbaik yang akan menjadi pemimpin umat manusia di masa depan. Setelah Hunter mengaktifkan bom waktu untuk meledakkan pesawat Predator, Quinn dan Will memutuskan bekerja sama untuk memusnahkan Predator Hunter itu. Setelah persiapan selesai, mereka segera masuk ke hutan untuk menghindari ledakan pesawat. Satu persatu dari pasukan Will dibunuh oleh Predator, hingga akhirnya Coil dan Buxley mencoba menahan Hunter yang sedang memburu Quinn. Sedangkan yang lain menyiapkan jebakan bom untuk Predator Hunter, tetapi semuanya percuma. Semua jebakan mereka telah terbaca oleh Hunter. Dengan menggunakan pendeteksi panas, dia berhasil mengetahui di mana tim Quinn bersembunyi. Beruntung, Casey berhasil menahan serangan Shuriken dengan menggunakan topeng Predator. Serangan Hunter itu mengaktifkan sistem counter pada topeng itu dan menembakkan laser ke arah Hunter. Pada saat Hunter mulai ceroboh, bom yang sudah disiapkan oleh Coil dan Buxley pun diaktifkan, sehingga membuat Hunter terbakar. Tetapi semua itu masih belum cukup untuk melumpuhkan Hunter. Dia masih berdiri tegak dan menyerang Coil yang kebetulan ada di dekatnya. Melihat hal itu, Buxley mengamuk dan melompat ke arah Hunter untuk menikamnya. Will yang merasa berhasil mengalahkan Hunter tiba-tiba tertembak senjata Predator yang sejak tadi digunakan di bahunya. Beberapa tikaman Buxley berhasil melukai Hunter, tetapi tidak untuk membunuhnya. Hunter kembali melakukan perlawanan dengan cara melempar Buxley ke arah dahan pohon yang tajam hingga Buxley tertancap, sedangkan anggota tim yang lain masih menembaki Hunter hingga jatuh ke jurang. Ternyata Coil juga tertusuk senjata Hunter. Di akhir kematiannya, Coil dan Buxley melakukan bunuh diri secara bersamaan dengan cara saling menembak. Quinn beserta sisa-sisa timnya kembali melarikan diri, dan tiba-tiba Hunter menembaki mereka dengan senjata lasernya. Sampai akhirnya mereka terpojok dan demi menyelamatkan anaknya, Quinn menyerahkan diri. Tetapi Quinn malah dilempar dan dia menuju ke Rory. Ternyata McKenna yang diburu bukanlah Quinn, tetapi anaknya yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Rory langsung dibawa ke pesawat Hunter. Beruntung sebelum lepas landas, Quinn dan teman-temannya berhasil menyusul dan naik ke atas pesawat Hunter. Lalu mereka semua menembaki atap pesawat itu hingga salah satu engine pesawatnya rusak dan membuatnya tidak stabil. Mengetahui hal itu, Hunter pun mengaktifkan barir untuk melindungi pesawat dan mengusir tim Quinn yang berada di atasnya. Quinn dan Nebraska berhasil menghindari barir itu, tetapi nasib malang menimpa Nettles. Kakinya terpotong oleh barir itu sehingga membuatnya jatuh dari pesawat. Lalu Nebraska pun mengorbankan diri dengan cara melompat ke dalam engine untuk membuat pesawat Hunter jatuh.
Queen yang tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan temannya langsung masuk ke pesawat dan menembaki Hunter. Tetapi seperti yang kita tahu semua itu percuma, apalagi Queen hanya bersenjatakan handgun. Akhirnya pesawat itu jatuh dan Queen berhasil melompat keluar setelah sebelumnya sempat digantung oleh Hunter. Dan kini saatnya pertarungan terakhir antara Queen melawan Predator Hunter. Di awal pertarungan, Queen masih menggunakan handgun dan menembak mulutnya sehingga membuat Hunter kesal. Lalu Predator pun melompat ke arah Queen dan melemparnya hingga handgun Queen terjatuh. Tiba-tiba Casey muncul dari belakang dan melompat ke atas Hunter serta menembak kepalanya. Melihat Hunter mulai lemah, Queen pun mendorong Hunter hingga jatuh ke dekat pesawatnya. Kali ini, Rory yang kebetulan masih ada di dalam pesawat mengaktifkan barrier yang memotong tangannya Hunter. Lalu tiba-tiba anjing Predator datang dan lagi-lagi membawa bom. Dengan sigap, Casey melemparkan bom itu kepada Queen. Lalu, bom itu dipasangkan di senjata yang menempel pada tangan Hunter yang sudah terpotong dan menembakkannya ke arah kaki Hunter. Bom itu pun meledak setelah tertancap di kaki Hunter. Tetapi tubuh Hunter masih utuh, hanya tangan dan kakinya saja yang putus. Pertarungan berakhir dengan Hunter yang ditembaki kepalanya oleh Queen hingga tewas. Lalu mereka bertiga yang tersisa menguburkan barang milik rekan-rekannya yang telah tewas sebagai tanda penghormatan. Lalu kita ditampilkan scene di mana Queen yang sedang menggunakan seragam mendatangi sebuah tempat penelitian. Di sana dia bertemu dengan seorang dokter bernama Hiroshi Yamada, dan dokter itu menjelaskan bahwa Predator yang pertama datang bukan untuk memburu manusia, tetapi membawa sesuatu yang penting. Ketika pesawat Predator meledak, alat itu berhasil keluar dengan automatic capsule. Sepertinya Predator sangat ingin umat manusia memiliki alat itu. Queen juga bertemu dengan anaknya yaitu Rory yang bekerja membantu para peneliti untuk memecahkan sandi-sandi Predator. Dan Rory berhasil menemukan sandi yang merupakan nama dari alat tempur itu, yaitu Predator Killer. Lalu ketika mereka membuka kapsul itu, muncul sebuah benda yang menyerupai gelang. Dan tiba-tiba gelang itu menempel pada tangan salah satu peneliti dan secara otomatis mengeluarkan armor yang menyelimuti tubuhnya. Wujud armor itu sendiri menyerupai armor Predator yang membuat seluruh ruangan panik. Menyadari semuanya dalam keadaan aman, tiba-tiba armor itu terlepas dari tubuh si peneliti. Film ditutup dengan scene di mana Queen menyadari bahwa alat itu adalah armor yang akan digunakan umat manusia untuk menghadapi invasi para Predator. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film The Predator? Apakah menarik? Teori yang saya dapatkan dari film ini adalah: yang pertama, tujuan Predator melakukan perburuan makhluk-makhluk terkuat di galaksi tidak hanya sebagai olahraga dan mengumpulkan piala, tetapi mengumpulkan cairan tulang belakang makhluk-makhluk itu sebagai bahan penelitian para Predator untuk berevolusi menjadi makhluk yang paling kuat di seluruh galaksi. Hal ini dibuktikan dengan orang-orang yang menjadi target mereka adalah manusia-manusia kuat, mulai dari prajurit super, bos mafia, sampai dengan anak-anak jenius. Selain itu, mereka juga berevolusi untuk beradaptasi dengan planet-planet yang sering mereka kunjungi, agar suatu saat bisa menguasai seluruh galaksi. Teori yang kedua, yaitu Predator memprediksikan umat manusia akan segera punah akibat pemanasan global. Maka dari itu, mereka hendak menginvasi bumi dan menjadikannya tempat tinggal mereka. Masih ingat dengan scene terakhir Alien Resurrection di mana bumi mengalami kekeringan? Nah, ramalan Predator di film ini ada benarnya, di mana bumi mengalami kekeringan akibat pemanasan global. Walaupun di samping itu ada wabah virus yang dibawa oleh Xenomorph. Yang ketiga adalah film ini juga menjelaskan bagaimana awal mula perkembangan teknologi umat manusia bisa secanggih di film Alien series. Semua berawal dari penelitian dan pengembangan pesawat Predator dan juga alat yang bernama Predator Killer. Maka dari itu, di film Alien series, manusia bisa menjelajahi galaksi hingga mendirikan koloni-koloni di luar angkasa. Dan teori yang keempat adalah di film ini juga dijelaskan bahwa struktur DNA Predator mirip dengan manusia. Hal ini menambah keyakinan saya bahwa Predator atau suku Yautja merupakan salah satu ciptaan engineer. Saya pernah membaca pertanyaan dari kalian, mengapa di film EVPR ada helm engineer? Apakah Predator berperang dengan engineer? Menurut saya, Predator itu adalah petarung, pemburu, dan juga penakluk. Saya yakin Predator ingin menaklukkan siapa saja, termasuk manusia, bahkan penciptanya sendiri, yaitu engineer. Hal ini mengacu pada tema Prometheus sendiri, yaitu Created Kills Creator, yang ditujukan oleh David yang ingin memusnahkan umat manusia dan menciptakan peradaban baru. Dan bisa jadi pangkalan-pangkalan militer engineer yang seperti di planet LV-223 dan Black Goo disiapkan juga untuk menghadapi Predator.
Saya ingin menambahkan sedikit tentang cutscene di film Prometheus, yaitu saat engineer menjawab pertanyaan dari Dr. Shaw tentang alasan mereka ingin menghancurkan umat manusia. Engineer menjelaskan dari semua makhluk yang mereka ciptakan, manusia adalah satu-satunya ciptaan yang paling mendekati sempurna. Tetapi karena banyak kekacauan yang disebabkan oleh manusia, maka dari itu engineer ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Kembali lagi saya ingatkan, semua ini hanya teori, belum tentu benar, tetapi belum tentu juga salah. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, ataupun mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai sarana pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.